banyak pilihan, namun seperti tadi kita katakan bahwa pemenang dari tantangan sebelumnya akan menentukan yang pertama. Mana? Bosong. Kalau dari saya lebih melihat bagaimana seseorang ini mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap anggota masing-masing. Kita jumpa lagi dalam Young Scholar Indonesia 2013 dan hari ini adalah hari yang paling menentukan bagi para kontestan karena hari ini kita akan ketahui siapakah pemenang Young Scholar 2013 dan yang akan menerima beasiswa bernilai ratusan juta rupiah. Hari ini kita akan kembali menguji kemampuan kalian. Kalau berbicara mengenai entrepreneurship, mengenai bisnis, mengenai usaha yang dibangun masa kini ya, abad 21 ini, pasti tidak jauh-jauh dari dunia digital, betul tidak? Dari dunia yang berhubungan dengan komputer, sekarang dengan media sosial dan lain-lain. Perkembangannya begitu pesat. Karena itu tantangan kalian hari ini juga tidak akan jauh-jauh dari dunia digital. Saya mau mengundang Direktur dari Grup Digital Kompas Gramedia, Mas Edi Taslim. Apa kabar Mas Edi? Ya, tak bisa dipungkiri, saat ini dunia digital telah menjadi salah satu platform bisnis yang sangat potensial. Edi Taslim di bawah bendera Kompas Gramedia menjadi tokoh penting di balik kesuksesan Kompas.com sebagai salah satu portal pemberitaan terbesar di tanah air. Untuk teman-teman yang Scholars Indonesia dengan penelitian yang cukup dan juga keyakinan dan tentunya komitmen, saya yakin kalian bisa. Jadi untuk seluruh peserta yang Scholars Indonesia, selamat berjuang. Selamat sudah memasuki babak final. Hari ini tantangannya adalah yang terberat. Kita sudah menyiapkan beberapa pos yang harus kalian lewati. Kalian harus menyelesaikan setiap pos dalam waktu 5 menit. Akan ada penalti waktu apabila kalian melakukan kesalahan. Kemudian kalian akan menuju ke pos terakhir untuk menyelesaikan sebuah studi kasus. Kalian juga harus menyelesaikan studi kasus ini dalam tempo 2 jam. Akan ada beberapa petunjuk yang kita berikan dan semoga kalian bisa menyelesaikan ini dengan cepat dan tepat. Kita mulai sekarang. Aldo, Tasya, dan Budi. Kalian punya waktu 2 jam dimulai dari sekarang. Pada games ini, peserta akan menghadapi sebuah studi kasus di bidang bisnis digital dengan waktu pengerjaan selama 120 menit. Namun sebelum memberikan rekomendasi atas studi kasus yang telah ditentukan, para peserta harus melewati serangkaian ujian di berbagai lokasi yang berbeda. Dengan waktu pengerjaan dilakukan secara bersamaan, setiap peserta akan melalui alur pos yang berbeda dan di setiap pos mereka akan mendapatkan petunjuk pengerjaan pada tantangan utama. Dari setiap jawaban yang salah, total waktu presentasi atas studi kasus akan dikurangi. Pada pos operation, para peserta akan menghadapi soal cerita yang akan menguji kemampuan matematika. Dan jawaban akhir kamu? 360.000, kedua 250.000. Sayang sekali jawabannya kurang tepat. Ini clue untuk ke pos berikutnya. Semoga berhasil. Ya, terima kasih. Memang karena kurang persiapan ya, itu juga kan habis lari itu capek kan. Itu juga mempengaruhi konsentrasi, jadi buyar gitu. Saya bisa jawab, cuman salah memang sangat tipis. Cuman ya maklum habis SMA udah 2 bulan nggak pegang buku lah. Jadi suruh ngerjain soal keder juga. Waktunya mungkin terlalu singkat, karena soalnya terlalu panjang jadi hampir separuh waktunya itu habis buat baca soal aja. Jadi kesempatan buat ngerjain soal dikit. Namanya Posko Marketing. Iya. Kamu bakal dihitung 5 menit di sini. Ngomong apa? Pas bisa. Pas bisa. Ngomong apa? YouTube. Sedangkan di pos marketing, mereka akan menerima tes pengenalan ikon yang akan menjadi tolak ukur pengetahuan umum para peserta. Global. Soal salah ada 4, berarti pengurang waktu 8 menit ya.
Ini clue selanjutnya. Selamat sukses. Tentunya ini diuji biar kita nggak panik ya. Selain kecepatan, tapi ketenangan juga gitu. Kayak YouTube, itu sebenarnya sangat familiar, Skype. Cuma nggak kepikiran gitu. Di Pos Finance, para peserta harus mencocokkan berbagai pernyataan yang berhubungan dengan dunia keuangan. 6 benar, 7 benar, 8 benar. Selamat, Anda benar semua. Pertanyaannya sih sedang. Biasa nggak gampang tapi nggak susah, cuma mungkin lebih teliti lagi. Dan Pos Accounting, para peserta akan mengelompokkan berbagai pernyataan ke dalam daftar rugi laba sebuah bidang usaha. Ada salah satu jawaban. Ya, jawaban yang benar adalah memberikan pinjaman konsumen ada di sini. Yang sulitnya adalah gimana biar kita nyeimbangin antara fisik, maksudnya stamina kita, lalu pikiran dan konsentrasi. Setelah menyelesaikan tantangan di setiap pos, mereka akan mengerjakan tantangan utama, yaitu memberikan rekomendasi kepada sebuah perusahaan multinasional bernama Singleply.com yang berencana meluaskan bisnis e-commerce di tanah air. Lalu siapakah yang akan memberikan rekomendasi terbaik menurut juri dan tim observer? Pasar di Indonesia dan kantor pusat tetap di Amerika. Singleply, time to expand and keep the main market. Sekalian aja, ini khusus yang benar-benar original dan ini khusus barang-barang KW. Gitu aja. Presentasinya akan kita mulai. Saya mau mengundang kontestan yang pertama. Selamat sore kepada para juri dan para hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini para peserta akan mempresentasikan rekomendasi mereka tidak hanya di hadapan juri dan observer, melainkan di depan alumni Young Scholar 2010 dan para peserta yang telah tereliminasi. Singleply, it's time to expand and keep the main market. Saya akan memberikan rekomendasi kepada Singleply.com untuk memperluas pasar ke Indonesia tanpa harus memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta. Berdasarkan analisa yang saya dapat, akhirnya saya memutuskan untuk memberikan saran untuk memperluas pasar ke Indonesia dan kantor pusat tetap di Amerika. Apakah hanya karena faktor kehati-hatian atau ada unsur di mana kantor pusat mendukung kantor cabang dalam sisi apa? Kita belajar dari pengalaman masa lalu. Dan tentunya dengan ada perbandingan dari perusahaan yang sejenis dan dia mengalami kegagalan dengan rentang waktu, tentunya adalah sebuah solusi yang tepat menurut saya untuk memindahkan kantor cabang ke Indonesia tapi tetap mempertahankan kantor pusat di sini. Saya ambil contoh satu perusahaan yang kondisinya benar-benar mirip sama itu. Jadi saya pakai komparasi dan saya pakai analisa SWOT juga. Ya, Budi, saya mau nanya, urusan e-commerce ini hukumnya belum jelas. Jadi bagaimana cara kamu untuk menangani hal itu di Indonesia khususnya? Mungkin yang pertama mengenai undang-undang itu adalah yang penting kita membuat data center. Sewaktu-waktu ada undang-undang yang mengharuskan ada data center, kita sudah siap. Lainnya mungkin penjelasan yang masuk akal, logis dan berdasarkan data-data yang ada. Jadi mungkin kalau yang di tampilan itu garis besarnya, nanti waktu presentasinya kita jelasin lebih detailnya. Bagaimana mekanismenya supaya karyawan dari Singleply ini yang akan mengantarkan sini, apakah sudah terpikirkan oleh Tasya atau belum? Kalau dari cash on delivery orang lain, itu banyak sekali penipuan. Ide-ide dan konsep-konsepnya itu aku cukup percaya diri. Menjawab pertanyaannya mungkin ya, itu aku agak kagok gitu. Cabangnya ada di negara-negara lain secara tidak langsung akan berpengaruh. Yakin ya, maksudnya saya selalu lakukan sesuatu dengan keyakinan. Dan ketika saya presentasi pun saya yakin bahwa materi saya bisa bersaing dengan materinya Mas Budi sama Tasya. Apakah Singleply akan memperbolehkan penjualan barang-barang palsu misalnya? Jadi ada dua jenis sekalian aja. Ini khusus yang benar-benar original dan ini khusus barang-barang KW gitu aja.
Untuk menentukan pemenang pada tantangan Digitalpreneur Hunt, para juri dan observer berdiskusi ketat. Menghadapi challenge tantangan tadi cukup patut diacungin jempol karena saya nggak merasa saya dulu di SMA bisa seperti itu gitu. Mungkin kemajuan teknologi, penetrasi internet sehingga memudahkan mencari bahan, tapi juga apapun ketiga finalis ini saya merasa mereka memang unggul ya. Cara mereka menjawab, cara mereka menjelaskan, berpresentasi dengan cukup percaya diri betul-betul membuat saya salut. Dan inilah hasilnya. Siapakah yang berhasil di tantangan terakhir ini? Yang berhasil memang tidak langsung memenangi Young Scholar Indonesia 2013, namun tentunya Anda mendapat poin yang besar. Saya langsung serahkan kepada Mas Edi, siapa yang berhasil memenangi tantangan terakhir? Baik, finalis yang berhasil memenangi tantangan terakhir adalah Budi. Wow, Budi. Selamat Budi. Selamat ya. Kalau saya boleh tanya, dari presentasi Budi, apa yang membuat Budi bisa unggul? Ketiga-tiganya mempunyai poin-poin dan argumen yang bagus dan juga analisanya juga cukup baik. Namun Budi dari keseluruhan mempunyai lebih banyak argumen-argumen yang spesifik dan juga tepat. Oke, selamat Budi, Anda memenangi tantangan terakhir Young Scholar 2013. Dan sebagai finalis tentunya juga selamat untuk Tasya dan Aldo. Anda semua mendapatkan bingkisan dari kompas.com yang akan diserahkan oleh Mas Edi. Ini adalah bingkisan khusus untuk ketiga finalis Young Scholar Indonesia 2013. Selamat ya. Menarik sekali, apalagi kesempatannya diberikan kepada anak-anak SMA untuk mendapatkan beasiswa lewat kompetisi, apalagi kemudian formatnya dibuat seperti reality show, dan nggak cuma sekedar kompetisi beasiswa, tapi juga ada membawa diri, cara presentasi, dan overall skillnya juga dibutuhkan. Jadi saya pikir sangat menarik dan langka kesempatan ini diberikan oleh Prasetya Mulia dan Kompas TV. Setelah ini kita akan memasuki babak paling akhir dari rangkaian acara kita. Anda akan bertemu dengan Dewan Juri terakhir. Dewan Juri ini akan berbincang-bincang dengan Anda untuk mengetahui lebih dalam mengenai diri Anda. Anda siap? Deliberation Room menjadi penilaian akhir Young Scholar Indonesia. 3 orang juri utama akan menguji, menilai, dan menentukan peserta yang berhak mendapatkan beasiswa bernilai ratusan juta rupiah dari Prasetya Mulia Business School. Dan siapakah yang paling baik di antara yang terbaik? Menurut Anda apakah begitu seharusnya pemimpin? Tapi laporan kita menyebutkan sebaliknya. Balik. That's the worst of my experience here. Juara Young Scholar Indonesia 2013 adalah Dan yang pertama memasuki ruangan adalah Aldo. Aldo, selamat datang di Deliberation Room. Pertanyaan pertama adalah, Anda mula-mulanya percaya diri sistematis, tapi belakangan Anda terlalu emosional sehingga tidak fokus. Menurut Anda apakah begitu seharusnya pemimpin? Saya tidak bermaksud untuk tidak fokus, tapi mungkin ketika saya tidak fokus dan saya mendapatkan feedback dari Bapak, saya tahu sebagai pemimpin tidak seharusnya saya begitu. Tapi saya akan berusaha memperbaikinya di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Aldo, I would like to ask you about this third game, breakfast and brunch. What's up? What happened there? Bahasa Inggris saya jujur biasa-biasa aja, nggak terlalu lancar gitu kan. Ketika kalau dikasih pertanyaan yang terlalu gimana tuh saya akan bingung juga, Mas. The pressure was high. I don't want to be emotional, but sometimes the situation push me to show my emotion a little bit, because if I too calm, maybe the stability of the team is destroyed. Kalau sebagai pemimpin, siapa idolamu? Idola saya adalah seorang pemain sepak bola, namanya Alessandro Del Piero.
pada masanya dia seorang kapten di tim Juventus, dan satu hal yang saya salut dari dia adalah dia itu pemain yang rela di bangku cadangan kan, even dia seorang kapten, asal stabilitas timnya terjaga. Seberapa pantas sih Anda menerima menjadi penerima Young Scholar Indonesia? Seperti janji saya memberi garansi pada Prasetya Mulia. Ketika saya dapat beasiswa ini, saya nggak akan cuma ambil beasiswa ini dari Prasetya Mulia. Tapi satu hal yang saya garansi, saya akan berusaha sebaik saya akan balikin apa yang saya ambil dengan cara apa, saya akan berprestasi di sini. Oke, terima kasih Aldo. Sama-sama Pak. Bu Dwi sama Pak Rudi, karismanya mereka tuh keren banget gitu ya, dan wah, bikin saya merinding jujur. Terintimidasi juga. Kontestan kedua yang akan memasuki ruangan penjurian akhir adalah Budi. Halo Budi. Halo Apa Bu. kabar? Alhamdulillah baik. Saya lihat bahwa you lebih aktif sebenarnya kalau sendiri ya. Kan ada kerja kelompok, ada kerja sendiri, individual. Iya. Lebih senang yang mana? Sendiri apa berkelompok? Sebenarnya saya lebih maksimal hasilnya kalau kerja kelompok. Saya lebih percaya diri kalau kerja kelompok. Masalahnya saling melengkapi. Kalau mungkin saya kan punya kekurangan di bidang apa, kalau kerja kelompok kita bisa mendelegasikan tugas-tugas seperti itu. Tapi laporan kita menyebutkan sebaliknya, Budi. Balik. Bila Anda kerja sendiri, sepertinya hasilnya lebih baik dan bersemangat. Gitu ya. Tapi begitu kerja kelompok, mulai terjadi keretakan, ketidaksesuaian seperti itu gitu ya. Kurang aktif. Saya rasa tidak. Untuk menjawab itu, tinggal menjelaskan aja kepada juri sebenarnya apa tujuan kita waktu pada game-game yang dievaluasi tadi itu sebenarnya. Sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu harus di depan atau di belakang? Ketika dia dibutuhkan untuk di belakang, dia berada di belakang. Ketika dia butuh di depan, dia berada di depan. Ketika dia di belakang, itu artinya dia mendelegasikan sebuah kepercayaan kepada orang-orang yang memang punya kapabilitas di bidang itu. Ketika di depan, memang hal itu hanya saya yang mampu melakukannya dan didorong oleh yang lain. In your mind, what are your weaknesses? My weakness is I can adaptation fastly. I need more time for adaptation myself in another condition. So you're a slow starter. Maybe, yes. Dan kontestan terakhir sudah boleh memasuki ruangan, silakan Tasya. Oke Tasya, selamat malam. Selamat malam Pak. Tasya sungguh cantik malam ini. Terima kasih Pak. Apakah memimpin itu sebagai sebuah art, seni, atau sebuah hal yang transaksional antara manusia satu dengan manusia yang lain? Menurut saya, seorang pemimpin adalah seni. Dia seni memimpin, dia tidak hanya memimpin para anak buahnya, tetapi juga memposisikan dirinya. From the observations that we have done, there were some times that you were doing very well, but there were some times that you went down. What was your worst experience? I wanted to say my idea, opinion, but I felt like I can't tell it to others. I feel unconfident, and that's the worst of my experience here. Namanya kompetisi pasti ada kesalahan-kesalahan yang aku perbuat. Dari kesalahan itu aku bisa belajar banyak, dan itu yang membuat aku cukup puas. Itu pelajaran-pelajarannya. Sebutkan dengan cepat apa yang menjadi kelebihan kamu sebanyak-banyaknya. Saya memiliki passion yang kuat. Oke, nomor 2. Saya bisa beradaptasi di lingkungan manapun. Nomor 3. Saya tidak hanya unggul dalam akademik, tapi juga saya unggul dalam non-akademik. 4. Saya bisa menjadi pemimpin yang efektif karena saya tidak hanya memimpin, tapi juga membimbing mereka. Nomor 5. Saya tidak ragu untuk mencoba dan terus belajar atas apa yang menjadi kelemahan saya. Sekarang sebutkan kelemahan kamu sebanyak-banyaknya. Saya kurang kritis, saya kurang percaya diri, saya kurang detail dalam suatu hal.
Oke, cukup. Kamu menyebutkan kelemahan kamu lebih sedikit daripada kelebihan kamu. Pada banyak survei, justru orang yang mampu menyebutkan kelemahannya lebih banyak, itu lebih efektif loh dalam bekerja. Aldo, Budi, dan Tasya. Salah satu dari kalian akan menjadi The Young Scholar Indonesia 2013. Bagaimana catatan Dewan Juri terhadap mereka bertiga? Setiap kontestan pasti punya naik turunnya di semua tahap. Tetapi perlu disadari bahwa Prastia Mulia mementingkan nomor satu adalah proses. Jadi penilaian tidak hanyalah pada saat ini saja, pada saat penjurian, tetapi sejak dari awal Anda datang ke sini. Baik, dan tentunya kalian ingin tahu siapa yang menjuarai seluruh rangkaian acara kita. Namun kita akan mulai dari juara 2 terlebih dahulu. Juara 2 untuk kompetisi Young Scholar Indonesia adalah Tasya. Dengan begitu tersisa 2 kontestan paling akhir dari kompetisi ini. Kita akan ketahui siapa dari kalian keluar sebagai yang terbaik. Pak Rudi, silakan. Tentu tidak mudah bagi kita bertiga dan juga tim yang sudah mengobservasi untuk memutuskan. Tetapi bagaimanapun tetap harus ada kita pilih satu yang menang siapa. Juara Young Scholar Indonesia 2013 adalah Aldo. Terima kasih tentunya buat semua juri, buat observer. Saya bilang saya akan terus belajar dan saya akan capai apa yang tadi saya bilang di depan para juri. Saya nggak mau cuman ambil dari Prastia Mulia, tapi saya akan giving sesuatu untuk Prastia Mulia. Aldo pantas dia jadi pemenang karena dia sudah mengeluarkan semaksimal mungkin yang dia bisa. Tapi selain itu dia juga bisa memposisikan dirinya di antara teman-temannya. Dia itu lucu, terus pintar dan selalu memberikan motivasi untuk kami semua. Yang pertama, saya bersyukur banget, saya bersyukur sama Tuhan Yesus itu. Saya mau bilang kalau saya menang hari ini, saya mau buktiin dia Tuhan yang hidup dan dia jawab doa saya. Setiap game kita dapat pengalaman yang berbeda. Aku di sini dapat banyak banget pelajaran untuk memotivasi diri aku sendiri dan aku jadi tahu gitu kalau aku tuh ternyata bisa. Di sini kita benar-benar diuji untuk karakter kita sehari-hari itu keluar dan buat saya ini keren banget. Kita sudah temukan juara Young Scholar Indonesia 2013. Siapa yang akan memenangi dan mendapatkan beasiswa di kompetisi berikutnya? Saya Timothy Marbun, kita berjumpa dalam Young Scholar Indonesia berikutnya. Sampai jumpa. Dia semakin dekat, tak pedulikan hadirku. Hati semakin resah, galau jadi tak menentu. Ku coba hampiri kamu, tapi kau tak sadari maksudnya. Oh, rasa kesal di hati.